Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Santoso dalam live sharing menulis. Seperti biasa teman-teman ya. Sebelum kita mulai, jika teman-teman ada yang ditanyakan mengenai apapun dunia tulis menulis, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Kemudian nanti saya akan jawab. Setelah itu baru saya lanjutkan ke pembahasan live malam ini gitu. Tapi kalaupun malam ini memang belum ada, ya nggak apa-apa ya teman-teman. Saya akan langsung pembahas dulu materi live malam ini, sehingga nanti setelah selesai ya teman-teman bisa ini ya ataupun mungkin ketika saya sedang menjelaskan, teman-teman yang ditanyakan baik itu terkait dengan yang sedang saya bahas malam ini ataupun hal yang lain sepanjang terkait dengan dunia tulis menulis, teman-teman langsung tanyakan ya. Nanti saya akan teman-teman bisa tulis tanyakan di kolom komentar, nanti saya akan coba jawab. Dan kalau teman-teman sudah terpenuhi jawaban saya sudah memuaskan teman-teman, baru saya lanjutkan lagi pembahasan malam ini ya teman-teman ya. Dan berhubung sekarang sudah pertengahan Desember teman-teman, bahkan menuju ke akhir ya, dan saya rasa mungkin teman-teman baik yang bekerja ataupun yang kuliah atau bahkan mungkin masih sekolah sudah sekarang memasuki tahap-tahap masa liburan ya. Jadi teman-teman yang bekerja mungkin ada liburan akhir tahun, kalau memang ada tradisi di kantornya, ataupun juga ada cuti bersama, ataupun juga kalaupun cuti sendiri-sendiri, mungkin teman-teman putuskan untuk ambil cuti di bulan Desember ini ya, supaya tidak hangus di tahun depan ya, karena ada beberapa perusahaan yang cut off cutinya tuh di bulan Desember kan, sehingga teman-teman harus habiskan cutinya di bulan Desember ini agar tidak hangus di tahun depan gitu ya, di tahun 2024 ya. Jadi itu teman-teman. Nah, karena itu ya memang sengaja minggu ini saya tidak berencana untuk tidak membahas yang berat-berat ya teman-teman. Saya mungkin akan membahas lebih fokus kepada masalah tulisan fiksi ya, terutama novel dan cerpen. Itu pun juga mungkin pembahasan yang ringan, pembahasan yang tidak terlalu teknis penulis, pembahasan yang tidak terlalu terkait dengan hal-hal yang sifatnya struktur ya dalam menulis, tapi mungkin lebih kepada pembahasan ringan terkait dengan tema novel, topik novel ataupun cerpen, ataupun juga mungkin terkait juga dengan hal-hal terkait dengan dunia tulis menulis, tapi yang sifatnya mungkin non teknis ya, atau bahkan mungkin tips-tips ringan, ataupun juga hal-hal yang bisa membantu teman-teman dalam menulis ya. Mumpung kan besok libur, mungkin teman-teman tidak semuanya punya kegiatan di luar rumah ya, ataupun kalaupun ada mungkin juga karena liburan cukup panjang, cukup punya waktu untuk menulis ya, sehingga ya kesempatan liburan akhir tahun inilah teman-teman bisa pergunakan untuk mulai menulis. Mungkin yang selama ini menulisnya hanya seingatnya aja, tapi saat ini mungkin bisa lebih fokus untuk menulis, sehingga ya bisa menghasilkan karya yang lebih serius ya. Mungkin bisa dimulai dengan cerpen ataupun bahkan novel dimulai, sehingga akhirnya nanti ketika sudah mulai masuk lagi kegiatan liburnya selesai, teman-teman sudah terbiasa menulis, sehingga akhirnya dapat menulis ya, walaupun nanti sudah kembali ke kesibukan baik di kantor ataupun di kampus gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, kurang lebih itu. Makanya yang saya bahas kali ini adalah masalah penulisan novel, terutama terkait dengan situasi liburan ya teman-teman ya. Kan seminggu ke depan sampai dengan tahun baru kita dalam suasana libur, sehingga ya saya akan juga sesuaikan ya tema pembahasan malam ini dengan suasana liburan, yaitu terkait dengan menulis novel, yaitu bagaimana teman-teman menulis novel yang terkait dengan tema liburan ya. Jadi sebetulnya topik ini tidak hanya ditujukan buat teman-teman yang akan menulis novel ya, terutama ya yang kita bahas adalah menulis novel tema liburan, tapi juga bagi teman-teman yang suka baca novel ya. Karena apa ya, di dalam pembahasan kali ini saya juga akan bahas mengenai novel-novel apa sih yang tepat dibaca pada saat liburan, ataupun juga novel-novel apa sih yang bisa memberikan nilai tambah ya, selain ya pasti kan membaca novel itu hiburan, tapi nilai-nilai apalagi yang bisa diberikan oleh sebuah novel bertema liburan kepada ya para pembacanya yang sedang liburan ya, terutama liburan akhir tahun ini. Karena kan liburan kali ini berbeda ya dengan liburan tengah tahun misalnya, karena liburan tahun ini, akhir tahun ini terkait dengan pergantian tahun ya, dimana mungkin sebagian teman-teman perlu refleksi diri, kemudian perlu melakukan retrospeksi diri ya, introspeksi diri mengenai apa yang terjadi tahun ini dan bagaimana untuk memulai tahun depan. Dan itu kan bisa diperoleh juga dengan bacaan ringan seperti novel ya, tidak perlu harus membaca bacaan-bacaan berat yang sifatnya
psikologis misalnya, ataupun bersifat filosofi hidup, atau bahkan bersifat motivasi ya. Karena kita liburan minggu santai, kita baca novel ya, dari novel pun kita bisa mendapatkan nilai-nilai dari yang saya bahas tadi ya. Itulah teman-teman, sekedar latar belakang mengapa kita akan membahas topik pada malam ini adalah topik mengenai bagaimana menulis novel bertema liburan ya. Yang saya bilang tadi ini juga berguna bagi teman-teman yang mungkin masih agak bingung mengisi liburan ini seperti apa. Artinya mungkin walaupun sudah ada kegiatan liburan, tapi mungkin kan nggak tiap hari ya keluar rumah, keluar kota gitu. Mungkin ada kegiatan lain yang teman-teman gabut, itu kan bisa dimanfaatkan untuk membaca novel ya. Dan inilah teman-teman bisa memilih novel yang paling tepat untuk suasana di liburan minggu ini dan minggu depan nanti ya. Jadi kurang lebih itu teman-teman, sekedar pengantar pembahasan novel kita kali ini, pembahasan live kita malam ini, live sharing menulis mengenai penulisan novel ya, terkait dengan novel bertema liburan gitu. Nah, sebetulnya seperti saya sudah bahas ya teman-teman kan tadi, bahwa novel itu apapun pasti konsepnya adalah tujuannya untuk memberikan hiburan kan, itu sudah pasti ya. Jadi artinya beda kalau misalnya buku yang bersifat non fiksi kan, itu pasti kan untuk memberi pengetahuan, itu sudah pasti ya. Tapi kalau novel yang sudah pasti adalah untuk memberikan hiburan. Nah, tapi tentu selain hiburan ada juga hal-hal lain yang dapat kita peroleh dengan kita membaca novel ya. Terutama juga ketika kita membaca novel-novel liburan gitu, dimana umumnya ataupun setidaknya ada beberapa novel Indonesia ya bertema liburan. Nanti saya akan bahas satu persatu ya, yang saya rasa cukup relevan teman-teman baca. Novel-novel liburan itu juga memberikan nilai-nilai lain ataupun juga pesan-pesan moral lain selain masalah hiburan ya. Ada beberapa hal yang bisa disampaikan dalam sebuah novel yang bertema liburan. Ini misalnya yang pertama ya teman-teman, yaitu pentingnya refleksi dan pemilihan liburan juga ya teman-teman. Jadi pentingnya refleksi itu bisa menjadi salah satu tema novel bertema liburan ya teman-teman. Kenapa kita perlu refleksi? Nah, itu terkait dengan karena ketika kita liburan, kita kan punya banyak waktu ya yang cukup senggang gitu dibandingkan ketika kita bekerja, sehingga kita punya waktu untuk merenung gitu kan ya. Jadi saya bilang tadi, refleksi, merenung itu bisa kita lakukan juga ketika kita liburan. Jadi kita bisa mengisi liburan tidak hanya bersifat tanda petik bersifat kegembiraan, keriangan, kesenangan, tapi juga bisa menjadi suatu perenungan ya, menjadi suatu healing juga bagi kita gitu. Kemudian yang kedua adalah menyegarkan pikiran. Itu tadi, healing itu juga bisa kita peroleh dari liburan ya, baik kegiatan liburannya itu sendiri, misalnya kita menuju ke tempat-tempat wisata, ataupun justru kita merenung ya. Dengan kita merenung, kita bisa mendapatkan penyegaran pikiran gitu. Dan kesempatan merenung yang terbaik adalah memang ketika kita liburan ya. Agak sulit kalau kita memanfaatkan waktu di sela-sela kegiatan kita untuk merenung gitu. Kemudian yang ketiga adalah mengisi kembali semangat ya. Itu lagi teman-teman ya, karena kita sudah healing, kita sudah merenung, kita sudah menyegarkan pikiran, memurnikan pikiran kita ya, otomatis kita punya semangat hidup yang lebih baik lagi ya dari sebelumnya, karena kita sudah ya istilahnya kita sudah dicas ya. Kalau kita ibarat baterai handphone ya, kita sudah dicas kembali, di-recharge kembali ya, sehingga kekuatan motivasi kita, semangat kita itu sudah 100% kembali ya ketika kita selesai liburan, sehingga ya kita bisa kembali ke aktivitas kita tentu dengan semangat baru, dengan imajinasi baru, dan juga dengan motivasi baru ya. Jadi itu teman-teman, yang dari sebuah novel liburan pun, selain kita mendapatkan hiburan, kita bisa mendapatkan banyak renungan ya, yang itu bisa nantinya akan membuat kita kembali segar, kita kembali bersemangat, sehingga kita bisa menapaki hari-hari setelah liburan itu dengan baik ya. Jadi itu yang pertama teman-teman. Jadi sebuah novel liburan itu juga bisa kita dapatkan arti pentingnya sebuah refleksi ya dari sebuah novel yang bertema liburan. Kemudian yang kedua adalah persahabatan dan juga kolaborasi. Jadi kan dalam sebuah novel liburan itu ada juga yang bertemakan liburan bersama gitu ya. Apakah liburan bersama keluarga, ataukah liburan bersama teman gitu kan, yang banyak kan, ataupun berpetualang bersama teman. Jadi mungkin teman-teman yang suka mendaki gunung misalnya, suka pecinta alam itu kan biasanya memanfaatkan waktu liburan untuk ada suatu
ini ya perjalanan pendakian gunung misalnya bersama-sama teman gitu, ataupun juga mungkin teman-teman yang suka ke objek-objek wisata yang unik itu kan bisa bergabung bersama teman-teman yang lain untuk melakukan kegiatan wisata ke tempat-tempat yang unik tadi gitu, ataupun juga mungkin teman-teman yang suka kegiatan-kegiatan bersifat budaya misalnya kan ya bisa saja kemudian melakukan kunjungan ke suatu tempat yang budayanya cukup unik, kemudian melakukan pengamatan di sana, observasi di sana bersama teman-teman ya. Jadi intinya adalah liburan pun kita bisa dengan keluarga ataupun juga bisa dengan teman-teman, dan ke semua itu ya tentu memerlukan adanya suatu kolaborasi ya. Kalau dengan keluarga mungkin kalau selama ya apalagi keluarga yang beda rumah gitu ya, kemudian kita liburan bersama. Nah, misalnya saudara kandung kita yang sudah masing-masing berkeluarga, kemudian tinggal sendiri-sendiri, dan ketika liburan bersama itu kan pasti ada kolaborasi ya, antar saudara gitu ya, sehingga ya itu bisa menjadi kita menanamkan nilai-nilai kolaps antar saudara gitu, ataupun juga mungkin persahabatan. Yaitu tadi kalau kita liburannya adalah liburan antara teman-teman kita mengunjungi suatu tempat yang menarik, kita punya minat yang sama. Nah itu kan kita dari sebuah novel yang bertemakan itu ya kita bisa mendapatkan nilai-nilai persahabatan ya, bahwa memang pada persahabatan itu kan pasti banyak dinamikanya teman-temannya. Artinya pasti ada baiknya, ada tidak baiknya gitu kejadiannya, sehingga ya dengan kita belajar dari sebuah novel yang bertemakan liburan, yang dimana itu adalah liburan antar teman, ya kita bisa merenung kemudian ataupun mengasah diri kita sendiri bagaimana kita untuk menjalin persahabatan dengan teman-teman kita ya, melalui kita membaca novel-novel yang bertemakan liburan tadi gitu. Jadi itu yang kedua ya, persahabatan dan kolaborasi yang bisa kita peroleh juga pesan-pesannya dari sebuah novel liburan gitu. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh terhadap kesehatan mental ya teman-teman ya. Jadi seperti saya jelaskan di awal, membaca itu kan juga bagian dari healing ya teman-teman ya, proses kita mengesimbangkan jiwa, proses kita meningkatkan kesehatan mental kita gitu kan. Nah dengan kita membaca sebuah kisah liburan, walaupun mungkin ketika liburan kita tidak mengunjungi tempat-tempat yang katakanlah yang eksotis ya, tempat-tempat wisata yang yang menarik ya, karena berbagai pertimbangan, mungkin pertimbangan waktu liburnya terbatas, kemampuan dana juga, ataupun karena suatu hal dan juga lain hal, sehingga kita tidak bisa mengunjungi tempat-tempat eksotis tersebut. Dengan kita membaca novel-novel yang bertema liburan, setidaknya kita juga bisa jika kita membacanya dengan penuh dengan penuh perasaan ya, dan petik ya, dengan penuh emosional, dan kebetulan buku yang kita baca itu adalah buku tema liburan yang memang dapat membuat emosi ya, seolah-olah kita nanti bisa juga berada di tempat liburan yang di dalam novel tersebut ya, sehingga bagaimanapun kita juga bisa mendapatkan semacam healing juga, walaupun tidak secara langsung kita kunjungi, tapi dengan kita membayangkan kita berada di tempat yang sama dengan tokoh dari novel yang kita baca ya, otomatis itu juga menjadi proses healing kita juga ya, proses kesehatan mental kita juga gitu. Jadi itu yang tiga ya teman-teman ya, pengaruh positif terhadap kesehatan mental ketika kita membaca buku-buku ataupun novel yang terkait dengan liburan gitu. Kemudian yang keempat adalah pentingnya menjaga lingkungan ya. Dengan ya umumnya kan memang tempat liburan bisa jadi tidak terkait dengan lingkungan, tapi banyak tempat liburan teman-teman ya, terutama di Indonesia kan yang terkait dengan wisata alam ya, apapun itulah, apakah itu pegunungan, danau, apakah itu hutan, ataukah itu mungkin perkebunan, pertanian, ataupun juga apapun. Nah tapi dengan kita membaca sebuah novel yang bertema liburan yang sifatnya dari liburan alam, di situ juga bisa ditanamkan nilai-nilai menjaga lingkungan gitu. Jadi itu ya kurang lebih teman-teman ya. Jadi selain kita membaca novel liburan dengan tujuan untuk mendapatkan hiburan ya, itu adalah suatu tujuan yang umum dari kita membaca sebuah novel, tapi khusus untuk novel yang bertema liburan kita juga bisa mendapatkan nilai-nilai lain, pesan-pesan moral lain, ataupun juga value-value yang ingin ditanamkan oleh penulisnya kepada kita, yang itu menjadi nilai tambah ataupun daya tarik dari sebuah novel yang bertemakan liburan ya. Itu saya ulangin lagi secara sekilas. Yang pertama adalah kita bisa mendapatkan suatu pentingnya refleksi ya. Jadi dengan kita
membaca novel liburan, kita juga bisa merefleksi kan, artinya karena dalam liburan itu kan pasti ada renungan kan, ya ketika mungkin dalam sebuah novel liburan itu isinya juga mengenai renungan terhadap kehidupan, itu juga bisa kita pergunakan juga untuk merenung juga ya teman-teman ya, ketika membaca novel yang bertemakan liburan gitu. Kemudian juga bisa menjaga pikiran, karena bagaimanapun ketika kita membaca novel yang bertemakan liburan, kita membayangkan kita berada di tempat liburan seperti di dalam novel tersebut, yaitu akan menyegarkan pikiran kita juga, dan otomatis juga bisa mengisi semangat kita ya, seperti layaknya kita melakukan liburan yang sebenarnya. Apalagi kalau kita liburan sambil di sela-sela liburan, mungkin siang hari kita mengunjungi tempat wisata, malam harinya mungkin kita mungkin ya katakanlah wisata kuliner, dan sebelum tidur kita membaca buku novel bertema liburan, ya otomatis itu akan semakin mengisi ya semangat kita, spirit kita untuk lebih baik lagi, karena kita selain liburan kita juga membaca buku yang bertemakan liburan yang bisa menggugah semangat gitu. Itu yang pertama ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah persahabatan dan kolaborasi ya, terutama kalau yang kita baca adalah novel-novel yang bertemakan persahabatan ya, karena kan dalam novel liburan pasti kan banyak juga yang bercerita liburan antar teman ya, sehingga disitu ada nilai persahabatan juga gitu, ataupun liburan keluarga yang ya, itu berarti kan ada nilai kolaborasi yang bisa ditanamkan dalam sebuah novel liburan ya, sehingga akhirnya ya bisa meningkatkan nilai-nilai persahabatan dan kolaborasi bagi pembacanya gitu. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh positif terhadap kesehatan mental ya, karena ya tadi teman-teman, liburan adalah bagian dari healing, membaca adalah bagian dari healing. Nah, ketika kita membaca sebuah novel yang bertemakan liburan, otomatis kita juga akan mendapatkan healing ya, karena kita juga bisa seolah-olah merasa di dalam liburan yang ada di dalam novel tersebut, sehingga akhirnya ya kita juga bisa mendapatkan nilai healing ya, baik dari sisi liburannya sendiri dalam novel tersebut, ataupun dari sisi membaca novelnya itu sendiri gitu. Kemudian yang keempat ya, kita bisa juga mendapatkan pesan-pesan mengenai pentingnya kita menjaga lingkungan ya, karena biasanya atau umumnya di Indonesia liburan itu kan terkait dengan alam ya, wisata alam gitu, sehingga di situ juga bisa kita mendapatkan nilai-nilai menjaga lingkungan yang disampaikan oleh penulisnya dalam novel liburan tadi gitu. Jadi itu kurang lebih teman-teman ya, 4 hal yang juga bisa kita dapatkan saat kita membaca novel yang bertema liburan, walaupun kita tidak liburannya, ataupun akan lebih baik lagi ketika kita liburan di saat-saat di sela-sela kegiatan liburan ya, kita membaca novel liburan ya, sehingga nilai-nilai atau pesan-pesan tambahan tadi yang didapatkan ketika kita membaca novel, selain nilai-nilai hiburan dari kita membaca novel tadi, nah itu kita bisa dapatkan ya teman-teman ya, sehingga di sini ada istilahnya kolaborasi juga ya, antara manfaat yang kita dapat dari kita liburan dan manfaat yang kita dapat ketika kita liburan sambil membaca novel-novel ya, terutama novel-novel yang bertema liburan gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman, nilai tambah apa yang bisa kita dapatkan saat kita membaca sebuah novel bertema liburan ya. Selain yang tentu ya nilai-nilai hiburan tadi ya, pasti dalam membaca sebuah novel kan kita pasti terkait dengan hiburan juga gitu. Nah, jadi itu kurang lebih teman-teman. Nah sekarang kita lanjutkan lagi ya, pembahasan selanjutnya adalah saya bilang tadi kan, seperti saya jelaskan tadi, bahwa ketika kita membaca novel liburan, kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat lain ya, selain manfaat dari nilai hiburan ketika kita membaca novel bertema liburan tadi gitu. Nah ini tentu menjadi tantangan bagi teman-teman yang ingin menulis novel liburan ya, karena walaupun tadi novel liburan itu banyak manfaatnya bagi para pembaca, baik para pembaca yang tidak liburan, tapi pada saat liburan memutuskan untuk membaca ya, terus juga membaca buku-buku ataupun novel-novel yang bertema liburan, akan tetapi juga akan sangat berpengaruh positif ya bagi teman-teman yang liburan sambil membaca buku, membaca novel, dan yang dibaca novel adalah novel yang bertema liburan. Nah itu kan saya jelaskan tadi cukup banyak ya manfaatnya ya, akan tetapi ini justru juga menjadi tantangan bagi penulis yang ingin menulis novel bertema liburan. Apakah tujuan utama yaitu hiburan ketika orang membaca novel bertema liburan, dan juga tujuan-tujuan tambahan yang tadi saya sudah jelaskan tadi, ada 4 tujuan tambahan itu apakah bisa tercapai, apakah bisa diperoleh oleh para pembaca ya ketika membaca novel bertema liburan. Ini adalah tentu tantangan bagi penulisnya untuk bisa memastikan bahwa pembaca mendapatkan hal-hal yang saya jelaskan tadi gitu. Nah
tantangan yang sering dihadapi oleh seorang penulis ketika sedang menulis novel yang bertemakan liburan, yang pertama adalah klise dan stereotype ya. Jadi ya kenapa klise dan stereotype itu juga menjadi tantangan? Karena apa? Ya kalau kita tidak kurang ini ya, kurang tepat ataupun kurang pintar mengolah sebuah novel yang bertema liburan, mungkin ceritanya bisa klise saja ya. Misalnya kita bercerita mengenai liburan persahabatan 4 orang sahabat ke Bali gitu. Ya mungkin kalau kita tidak bisa mengolah alur cerita dengan baik, mengolah alur konflik dengan baik, bisa jadi itu novel yang bertema liburan ke Bali dari 4 sahabat itu lebih kepada sebetulnya hanya kisah perjalanan wisata aja ya, seolah-olah sebuah agen wisata bercerita mengenai lokasi-lokasi kunjungan wisata di Bali gitu. Jadi mungkin nanti ceritanya hanya bermula berangkat naik pesawat, kemudian bareng-bareng, kemudian di bandara gimana, mungkin makan di mana, kemudian terbang sampai mendarat di Denpasar, kemudian setelah itu cari hotel, setelah cari hotel kemudian berkunjung ke tempat A, B, C, D, E, F, G sampai kemudian balik lagi. Nah kalau teman-teman hanya membuat yang seperti itu ya tentu akan menjadi klise ya. Ya tadi saya bilang seolah-olah sebagai suatu brosur biro perjalanan wisata gitu ya. Nah selain itu makanya teman-teman harus pintar ya, harus cukup kreatif dalam mengolah alur ceritanya sehingga itu tadi tidak seperti brosur sebuah agen perjalanan gitu. Nah selain klise juga tantangannya ada stereotype ya teman-temannya. Jadi ya kan misalnya stereotype-nya ya kok kalau ke Bali berarti wisata budaya gitu. Misalnya kalau ke mana ke Raja Ampat itu berarti wisata alam gitu kan. Ya, itu kan stereotype juga ya. Sementara mungkin di Bali itu mungkin tidak hanya wisata budaya, ada juga wisata-wisata yang lain gitu kan. Itu ataupun juga ke Raja Ampat mungkin tidak hanya wisata alam gitu, tapi juga mungkin bisa ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa juga kita lakukan selain misalnya surfing dan lain-lain. Nah itu stereotype itu juga harus kita lawan ya teman-teman, sehingga ya kita tidak terjebak kepada pikiran kita sendiri ya bahwa di satu tempat itu hanya bisa melakukan satu hal gitu, sementara mungkin banyak hal-hal yang bisa digali ya dari suatu tempat wisata itu, tidak hanya sesuatu yang sudah dianggap umum ataupun sesuatu yang sudah jadi stereotype ya dari suatu tempat wisata itu. Nah itulah yang tantangan dari penulis ya, untuk agar tidak klise, yaitu sesuatu yang sangat biasa diceritakan dan juga tidak terjebak stereotype, yaitu kita hanya mempunyai satu pandangan tertentu terhadap katakanlah satu lokasi wisata ya, padahal sebetulnya satu lokasi wisata pun itu bisa dipandang dari berbagai sudut ya. Misalnya kalau di Jogja kan orang bilang wisata budaya, padahal kan nggak juga kan, di situ ada wisata alam juga kan, ada wisata alam pun juga bermacam-macam, ada wisata gunung ya di Gunung Merapi, Kaliurang, ataupun juga wisata pantai. Di pantai Jogja pun juga banyak, ada pantai pasir, ada pantai tebing ya, pantai ataupun bahkan mungkin pantai yang sifatnya pegunungan gitu, ataupun juga mungkin ada wisata sungai gitu kan. Jadi sebetulnya banyak gitu, tapi makanya jangan terjebak stereotip bahwa kalau ke budaya berarti hanya ke keraton misalnya, hanya melihat tempat-tempat budaya saja gitu. Itu ya teman-teman, tantangan yang pertama dari ketika kita membuat sebuah novel bertema wisata ataupun novel yang bertemakan liburan, yaitu kita jangan sampai terlibat dengan klise dan juga stereotip gitu. Nah kemudian yang kedua adalah menghadirkan kejutan dalam ceritanya ya. Itu juga tantangan teman-teman ya. Ya kenapa? Karena ya kalau teman-teman tadi terjebak dengan membuat suatu novel bertema liburan yang hanya menceritakan tempat-tempat wisata yang dikunjungi, ya itu ya saya bilang tadi, itu nggak ada bedanya dengan brosur sebuah agen biro travel perjalanan gitu kan. Nah, sementara kan kita bisa gali ya teman-teman, jadi dalam sebuah novel perjalanan, misalnya perjalanan wisata alam gitu, dalam misalnya mendaki gunung gitu misalnya ya, bersama teman-teman, di situ kan bisa ada konflik juga gitu, misalnya konflik antara misalnya gitu kan, dari situ dalam pendakian gunung itu mungkin ada masih ada yang egois gitu kan. Ketika kita mungkin teman-teman satu kantor, bekerja di kantor, hal itu tidak terasa ya teman-teman ya, ada teman-teman yang egois misalnya, tapi ketika mungkin teman kantor tapi kemudian mendaki gunung bersama gitu kan, mungkin di situ sikap egois baru kelihatan ya, sehingga ya
bisa memicu konflik gitu, atau bahkan mungkin justru sebaliknya gitu, bisa aja kita membuat sebuah kisah cinta dari sebuah perjalanan pendakian gunung gitu ya, dari sekelompok orang yang itu berasal dari satu kantor misalnya. Itu kan ya bisa jadi ya ketika di kantor mungkin biasa-biasa saja, tapi justru ketika ya mungkin saling membahu, saling membantu untuk melakukan pendakian gunung dari satu kelompok teman kantor ya, yang terdiri dari pria dan wanita, mungkin bisa kemudian timbul rasa cinta misalnya dari satu orang karyawan dengan satu orang karyawati yang ya itu tadi sama-sama melakukan liburan mendaki gunung bersama gitu ya. Nah itu kan bisa teman-teman bisa gali kejutan-kejutan sehingga ya sebuah novel yang bertema liburan itu tidak hanya bercerita mengenai kunjungan satu tempat ke tempat yang lain gitu. Jadi itu ya teman-teman. Yang kedua adalah menghadirkan kejutan dalam sebuah cerita itu juga perlu dilakukan. Itu adalah tantangannya gitu. Jangan sampai terjebak novel liburan hanya sekedar bercerita kunjungan ke tempat-tempat wisata saja tanpa bisa menampilkan kejutan-kejutan yang bisa kita gali sebetulnya dari sebuah cerita novel bertema liburan gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menggali kedalaman emosional. Jadi ya itu teman-teman ya, sebuah novel itu kan intinya adalah, saya bilang ini ya teman-temannya, pasti ada nilai-nilai emosional dalam sebuah novel ya. Ya seperti saya bilang, konflik misalnya dalam sebuah novel itu seperti garam dalam sayur ya. Itu sesuatu yang mungkin tidak perlu harus terlalu banyak, tapi juga kalau tidak ada yaitu membuat sayur itu menjadi hambar ya, menjadi basi, menjadi ya hambar lah gitu ya, tidak ada rasanya ya. Makanya konflik itu perlu. Nah makanya kita perlu memasukkan unsur-unsur konflik juga dalam sebuah kisah liburan ya, sehingga bisa menimbulkan ikatan emosional ataupun juga keterkaitan emosional antara pembaca dengan novelnya ya. Karena kan ya umumnya emosi dari pembaca itu akan tanda petik tertantang ataupun tertarik jika ada sebuah konflik dalam novel. Makanya kita perlu ciptakan sebuah ataupun beberapa konflik dalam novel ya, dalam novel liburan gitu. Dan itulah ada tantangannya, bagaimana sebuah liburan yang umumnya keceriaan, kebahagiaan itu bisa terjadi suatu konflik, bahkan mungkin suatu tanda petik tragedi ataupun suatu peristiwa besar yang pada akhirnya akan memacu ataupun memicu rasa emosional di pembaca gitu. Jadi itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah mengatasi ekspektasi pembaca. Itu teman-teman ya. Jadi kan setiap pembaca pasti ketika membaca sebuah novel itu punya ekspektasi ya, punya harapan ya. Ya misalnya itu tadi, ketika membaca novel liburan ya tentu dia berharap isinya tidak hanya tentang liburannya saja gitu. Mungkin ada hal-hal lain yang sifatnya itu itu tadi suatu kejutan dalam sebuah novel liburan, ataupun juga sebuah sudut pandang lain gitu. Tidak hanya bercerita mengenai tempat liburan, mungkin justru misalnya konflik di dalam pihak-pihak yang liburan tersebut gitu, ataupun juga mungkin justru konflik antara pihak yang liburan dengan tempat liburan yang dikunjungi ya, baik itu yang sifatnya konflik sosial misalnya, ataupun bahkan mungkin konflik-konflik yang bersifat fantasi ataupun mistis ya. Misalnya kita gabungkan sebuah novel bertemakan liburan dengan novel-novel yang bergenrekan fantasi misalnya. Jadi itu teman-teman harus bisa mengelola ekspektasi harapan pembaca ya. Jangan sampai seolah-olah pembaca itu misalnya ketika membaca novel bertema liburan yang teman-teman tulis itu mempunyai harapan tertentu, tapi teman-teman tidak bisa penuhi. Nah makanya teman-teman harus pintar-pintar ketika membuat sebuah novel itu kurang lebih harapan ataupun ekspektasi pembacanya seperti apa gitu. Apakah pembaca memang hanya sekedar ingin tahu tempat wisata yang diceritakan, mungkin tempat-tempat wisata eksotis ya, yang jarang dibahas orang, kemudian dibahas dalam sebuah novel. Itu kan bisa jadi mungkin si pembaca hanya berekspektasi dia bisa tahu lebih banyak mengenai tempat wisata yang ditulis dalam novel tadi ya, dan tidak terlalu memerlukan misalnya adanya konflik-konflik yang besar ataupun memerlukan sesuatu yang sifatnya kejutan dalam sebuah novel. Atau justru pembaca menginginkan adanya kejutan-kejutan tertentu ya, bukan hanya sekedar paparan mengenai tempat wisata. Nah itu ya, itulah teman-teman harus bisa mengelola ekspektasi ataupun harapan dari pembaca ya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah ini ya, teman-teman harus bisa menyampaikan destinasi yang benar ya. Jadi misalnya teman-teman ya ingin
novel liburan, dan tempat liburan itu tempat liburan yang benar-benar nyata ya, ada di dalam kehidupan gitu, misalnya entah ke Bali kah, ataupun ke Raja Ampat, ataupun ke tempat yang lain. Nah itu teman-teman harus paham benar ya mengenai tempat wisata tersebut, walaupun bukan berarti teman-teman harus sudah pernah ke sana ya, mungkin teman-teman tidak pernah ke sana, tapi setidaknya kan referensi bisa didapat dari internet kan, ataupun juga melihat tayangan YouTube kah, atau TikTok kah, sehingga teman-teman punya gambaran kurang lebih seperti apa tempat wisata yang akan teman-teman tulis dalam novel teman-teman, sehingga teman-teman tidak salah dalam menyampaikan hal-hal terkait dengan tempat wisata yang akan teman-teman tulis di novel teman-teman gitu. Nah kemudian yang ketujuh adalah mengelola keluhan teman-teman harus bisa luas secara tema ya, jangan jadi tadi jangan hanya bercerita liburan aja, padahal kan liburan itu bisa dikaitkan dengan masalah romantisme misalnya, percintaan, bisa digabungkan dengan masalah fantasi misalnya, masalah bersifat mistis, masalah yang bersifat magis gitu kan, itu kan bisa juga dimasukkan dalam novel-novel yang bertema liburan, ataupun bahkan mungkin terdapat misteri dalam sebuah novel liburan ya. Jadi teman-teman harus bisa luas mengelola tulisan teman-teman, sehingga ya bisa terkait juga dengan tema-tema yang lain, tidak hanya tema liburan, ataupun bahkan berkait juga dengan beberapa genre novel yang lainnya. Jadi itu teman-teman ya, tantangan dari seorang penulis yang akan menulis sebuah novel yang bertemakan liburan itu ada beberapa ya. Saya akan ulangin lagi secara sekilas karena tadi saya sudah jelaskan ya secara cukup detail. Yang pertama adalah klise dan stereotip ya. Hindarkan teman-teman membuat suatu tulisan liburan yang bersifat klise, artinya hanya bercerita tempat-tempat liburannya apa saja, seolah-olah seperti sebuah brosur agen biro perjalanan. Dan juga jangan hindari juga stereotip ya. Stereotip ya berarti teman-teman hanya melihat misalnya Jogja ya hanya tempat wisata budaya, padahal di Jogja pun juga ada wisata alam, ada juga wisata petualangan, bahkan wisata yang bersifat misteri pun ataupun bersifat fantasi pun juga ada ya. Itu teman-teman jadi jangan hanya melihat satu lokasi wisata itu dari satu sudut pandang gitu. Makanya itu tadi teman-teman ya, usahakan yaitu tadi tantangan dari sebuah menulis novel bertema liburan yaitu hindari klise dan juga stereotip ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus juga bisa mengajarkan kejutan dari sebuah cerita liburan ya. Yaitu tadi jangan hanya cerita liburan bercerita mengenai kisah liburannya aja gitu kan. Kita bisa menambahkan kejutan-kejutan, misalnya ternyata terjadi sesuatu hal yang misterius dalam sebuah perjalanan liburan misalnya, ataupun terjadi sesuatu yang bersifat magis misalnya, bersifat mistis gitu ya. Itu kan bisa juga dimasukkan sebagai daya kejut dari sebuah novel liburan ya, tidak hanya sekedar bercerita mengenai kunjungan-kunjungan ke tempat liburan gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah teman-teman harus bisa menggali kedalaman emosional ya. Jadi ya teman-teman ya itu tadi jangan menjadikan novel teman-teman itu sebagai sebuah seolah-olah katalog biro perjalanan ya, katalog kunjungan tempat wisata ya. Teman-teman harus bisa masukkan unsur-unsur emosional ya, misalnya ada kisah cinta di sana kan, ataupun juga mungkin bisa juga justru perasaan ya misteri, ketegangan, ketakutan yang mungkin sifat mistis dalam sebuah perjalanan wisata, ataupun juga hal-hal yang sifatnya misterius gitu kan. Nah itu bisa teman-teman masukkan sehingga bisa berpengaruh juga terhadap emosional pembaca ya, dan itu tidak pembaca tidak hanya sekedar membaca lokasi-lokasi wisata apa saja yang dikunjungi dalam novel tersebut gitu. Nah kemudian itu ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah teman-teman harus bisa mengatasi ekspektasi pembaca ya teman-teman ya, karena seperti ini ya saya tadi sudah jelaskan ya teman-teman ya. Jadi seperti saya sudah jelaskan bahwa pembaca pasti mempunyai ekspektasi tertentu ya. Misalnya teman-teman menulis sebuah kisah wisata di tempat yang sangat eksotis ya, sangat unik ya. Mungkin tempat wisata itu belum terlalu banyak yang membahas, yang menulis ya. Mungkin bisa jadi ekspektasi pembaca itu hanya sekedar mau tahu apa saja sih yang bisa ditemui oleh seorang wisatawan ketika mengunjungi tempat wisata tersebut gitu. Bisa jadi hanya seperti itu, tapi bisa jadi mungkin lebih gitu. Apalagi misalnya teman-teman hanya bercerita perjalanan ke Bali ataupun ke Jogja ya, sesuatu yang sangat destinasi wisata yang sudah sangat umum, orang tahu dan orang juga cukup sering ke sana ya.
mungkin si pembaca akan mempunyai ekspektasi lain ya, mungkin di situ oh tidak hanya bercerita tempat wisatanya, tapi juga mungkin apakah di situ ada cerita misterinya, apakah ada cerita mistisnya, apakah ada cerita percintaannya di sana. Nah itu mungkin bisa jadi itu ekspektasi pembaca ya. Makanya ketika kita menulis sebuah novel liburan ya, kita harus bisa memperkirakan ekspektasi ataupun harapan pembaca itu apa ya, dan kita coba pastikan arahnya tuh ke sana ya, dari pembaca tadi gitu. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih yang kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman harus bisa menyajikan ini ya teman-temannya, informasi secara benar ya, terutama informasi tempat-tempat wisata ya, misalnya tempat-tempat wisata yang umum yang bilang tadi ke Jogja kah ataupun mungkin ke Bali. Nah teman-teman harus yakin bahwa harus memastikan bahwa informasi yang teman-teman masukkan ke dalam novel teman-teman itu informasi yang benar ya, walaupun mungkin teman-teman belum pernah mengunjungi tempat wisata di sana ya, itu paling tidak kan teman-teman harus mengetahui informasinya dari internet ataupun dari YouTube ataupun dari TikTok ya, sehingga teman-teman tidak salah dalam menggambarkan tempat wisata yang teman-teman tulis ya dalam dalam kisah novel teman-teman ya. Seperti ini contohnya teman-teman ya, ini novel ini saya kan ini sebetulnya novel cinta ya, tapi ada satu segmen novelnya yang bercerita di mana si Taufik dan si Santi ya, mereka pengantin baru, kemudian mereka mendapatkan hadiah wisata bulan madu ke Turki gitu kan ya. Terus terang saya belum pernah ke Turki, tapi ya untuk cerita ke Turki itu ada satu bab sendiri ya, berarti kan suatu tantangan bagi saya di mana saya belum pernah ke Turki, tapi saya harus bisa memastikan bahwa informasi yang saya tulis tempat-tempat wisata romantis apa saja di Turki itu, dan saya juga harus bisa menggambarkan, mendeskripsikannya secara benar. Nah itulah kemudian saya mencari informasi dari banyak sumber tentunya, baik dari internet, dari YouTube, dari TikTok dan lain-lain. Itu yang harus dilakukan oleh penulis ketika dia belum pernah mengunjungi tempat wisata yang dia tulis di novelnya ya, dan itu harus dia pastikan informasinya itu benar gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah kemudian yang terakhir yang ketujuh adalah mengelola keluasan tema. Jadi artinya ya teman-teman harus bisa luas ya dalam mengelola tema liburan, tidak hanya membahas liburan tapi juga membahas tema-tema yang lain ya, tema misteri kah, digabungkan dengan genre fantasi kah, ataupun juga dengan misalnya bahkan mungkin dengan genre fiksi ilmiah bisa aja. Misalnya teman-teman tadinya ingin liburan, misalnya cerita liburannya ke tempat-tempat yang sifatnya wisata alam gitu ya, bukan ke hutan ataupun kemana, kan tetapi justru situ teman-teman menemukan peradaban tinggi misalnya ya, peradaban kehidupan modern gitu. Jadi ya seolah-olah ada suatu pintu di hutan tersebut yang menuju kepada peradaban yang tinggi. Nah itu kan teman-teman bisa juga buat kan novel yang bertemakan science fiction walaupun novel wisata gitu. Jadi teman-teman harus bisa luas ya mengembangkan tulisan teman-teman itu ya, baik walaupun bertema liburan tapi juga bisa membahas hal-hal yang lain gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman tantangan dari bagi penulis ketika menulis sebuah novel bertema liburan ya, dan itu harus bisa diatasi, harus bisa dicarikan solusinya apabila itu menjadi masalah bagi penulis ya, sehingga penulisnya bisa mendapatkan ataupun menghasilkan sebuah novel yang novel tema liburan yang menarik bagi pembaca dan juga membuat pembaca itu penasaran untuk membaca novelnya sampai akhir. Jadi itu ya teman-teman kurang lebih pembahasan mengenai kendala-kendala tantangan-tantangan apa saja yang harus dihadapi oleh seorang penulis ketika dia menulis sebuah novel bertema liburan gitu. Jadi itu. Nah kemudian yang selanjutnya teman-teman ya, saya akan bahas mengenai bagaimana melakukan pemilihan tema ya dalam sebuah tema liburan gitu. Ini ya seperti saya bilang tadi kan, ini pembahasan saya ini pembahasan ringan saja, jadi semacam tips kecil, makanya saya tidak akan terlalu mendalami pembahasan saya, tapi setidaknya teman-teman ada wawasan lah ya, ada tambahan wawasan, tambahan informasi ya mengenai menulis novel bertema liburan gitu. Makanya untuk pemilihan tema ada beberapa pemilihan harus dilakukan ketika teman-teman melakukan akan menulis sebuah novel bertemakan liburan ya. Apa saja yang dipertimbangkan ya teman-teman? Yang pertama harus pertimbangkan pemilihan destinasi dan juga setting tempatnya ya. Jadi ya sebelum teman-teman membuat novel bertema liburan ya teman-teman harus pastikan liburannya mau kemana misalnya,
Apakah itu misalnya tempat, apakah ke Bali, apakah ke Jogja, apakah ke Raja Ampat, ataukah ke ya kemana ya, atau mungkin ke luar negeri, ke Paris segala macam, teman-teman harus tentukan di awal. Demikian pula settingnya seperti apa gitu kan, ya bisa saja walaupun saya bilang tadi di Jogja itu kan identik dengan wisata budaya, tapi di sana justru juga banyak wisata yang bersifat alam. Ya mungkin ketika teman-teman memutuskan untuk menulis sebuah novel bertemakan liburan destinasi Jogja, tapi yang difokuskan bukan masalah destinasi budayanya, tapi juga mungkin destinasi alam gitu kan, destinasi alam. Jadi setting kemudian bagaimana menggambarkan situasi destinasi wisata yang ditulis itu juga kan akan menentukan ya. Kalau alam mungkin teman-teman akan menjelaskannya mungkin lebih detail misalnya daripada kalau teman-teman menjelaskan destinasi budaya. Nah itulah ya, teman-teman harus lakukan di depan ya, pilihan wisata destinasinya di mana dan juga setting tempatnya seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa ketika memilih tema sebuah novel yang bertemakan liburan itu juga itu menggabungkan dengan aspek budaya dan tradisi ya, yang saya bilang tadi. Misalnya teman-teman menulis wisata perjalanan Jogja, yang mungkin tidak hanya sekedar tempat wisatanya apa saja yang dikunjungi, tapi mungkin di situ ada aspek-aspek budayanya gitu. Misalnya ya wisata alam gitu kan, melakukan kunjungan ke misalnya ke wilayah pegunungan Merapi gitu ya, ataupun mungkin ke daerah-daerah pantai di Jogja gitu kan. Berarti kan ada mungkin di situ ada nilai-nilai tradisi dan budaya yang berbeda ya antara masyarakat yang misalnya di pegunungan dengan di pantai gitu. Atau bahkan mungkin kalau kita misalnya wisata di tempat yang lebih luas gitu kan, mengunjungi beberapa tempat wisata yang mungkin kan misalnya dari Jogja ke Bali, kemudian Bali ke Raja Ampat, di situ kan pasti ada perbedaan budaya dan perbedaan tradisi. Nah itu bisa juga digali ya sebagai kita jadikan pembahasan juga dalam novel kita, sehingga juga menjadi masuk juga ke dalam kriteria pemilihan tema kita ya, apa yang kita bahas dari sisi tradisi dan juga dari sisi budaya dari novel liburan yang kita tulis ya. Jadi teman-teman ya, pemilihan tema itu ya saya ulangin lagi, itu lebih kita harus memilih destinasi, kemudian kita harus milih setting tempatnya seperti apa, dan juga kita harus kita bisa juga kita masukkan unsur tradisi dan budaya ya, yang itu bisa juga dimasukkan ke dalam pemilihan tema novel liburan kita gitu. Nah kemudian terkait dengan pengembangan alur cerita ya, pengembangan plot ya, tadi saya sempat bahas sekilas dari bagaimana kita melakukan pengembangan plot ataupun pengembangan alur cerita sebuah novel bertemakan liburan. Itu kan teman-teman bisa ngambil, sebetulnya sama ya dengan novel liburan, itu sama dengan novel yang lain ya, banyak pilihan pengembangan alur cerita, pengembangan plot yang bisa dilakukan ya. Jadi misalnya tapi ya seperti saya sudah bahas tadi, sebuah novel liburan itu bisa juga dibuat beberapa pilihan yang paling relevan ya dari alur cerita sebuah perjalanan liburan. Misalnya yang pertama adalah pertentangan dan konflik ya, saya bilang tadi. Misalnya novel bertema liburan pun yang membawa nilai-nilai persahabatan, di mana mungkin 4 orang sahabat melakukan liburan ke suatu pedalaman di suatu daerah gitu ya, wilayah pedalaman gitu, wilayah pedesaan dekat hutan dan juga wilayah hutan misalnya. Itu kan bisa juga menimbulkan satu konflik ya, karena mungkin tadinya mereka bersahabat tapi di dalam lingkungan yang nyaman gitu kan, lingkungan di perkotaan di mana mereka tinggal gitu. Dan ketika mereka di situasi yang ekstrim, situasi yang berbeda, bisa jadi itu adanya suatu pertentangan, ada konflik ya, walaupun mereka sahabat. Dan justru itu bisa menjadi daya tarik dari sebuah novel bertema liburan ya, yang juga menceritakan bagaimana suatu persahabatan pun bisa mengalami konflik ketika melakukan suatu liburan di tempat ekstrim gitu. Itu teman-teman itu bisa melakukan pengembangan plot itu dengan fokus kepada pertentangan atau konflik gitu. Kemudian teman-teman juga bisa lakukan adanya twist atau kejutan ya teman-teman. Jadi mungkin tidak berupa konflik atau twist atau kejutan tersebut, tapi juga mungkin bisa jadi itu menjadi sesuatu yang tidak disangka oleh pembaca ya. Misalnya saya sebutkan tadi perjalanan wisata ke tempat terpencil, misalnya ke daerah hutan. Ternyata justru hutan tersebut membuka pintu kepada suatu kehidupan modern yang tidak terbayangkan orang, karena orang mungkin melihatnya dari luar itu adalah sebuah hutan ya, tapi di dalam sana ternyata ada kehidupan modern, bahkan mungkin sangat modern, yang berbeda dengan kehidupan
di dunia pada umumnya. Itu kan berarti kan ada suatu twist ya, ada suatu kejutan dari sebuah novel yang tadinya novel bertemakan liburan, tapi akhirnya masuk menjadi sebuah novel bergenrekan fiksi ilmiah ya, science fiction gitu. Jadi teman-teman bisa juga melakukan itu ya, berupa twist ataupun kejutan. Jadi itu teman-teman, untuk pengembangan plot ada beberapa pilihan ya, walaupun saya bilang tadi hampir sama dengan novel lain, pilihannya tuh cukup banyak, tapi dua hal yang saya bilang tadi, adanya pertentangan atau konflik ataupun juga twist ataupun kejutan, itu bisa menjadi daya tarik lebih ya bagi sebuah novel bertemakan liburan gitu. Nah, jadi kurang lebih itu ya teman-teman, untuk melakukan pengembangan plot ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tips ya teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin menulis sebuah novel bertemakan liburan, saya juga ada beberapa tips yang teman-teman bisa lakukan, yaitu ya lagi-lagi kalau ketika saya membahas sebuah tips dalam sebuah live, itu bukan berarti teman-teman harus melakukan semua tips tersebut ya. Mungkin teman-teman bisa memilih beberapa tips saja yang teman-teman pergunakan sesuai dengan keperluan. Jadi tidak harus semua tips yang saya sampaikan, misalnya yang jumlahnya cukup banyak, biasanya sekitar 10-an, itu juga teman-teman harus lakukan semua ya. Jadi teman-teman harus juga sesuaikan dengan kepentingan teman-teman dalam menulis novel gitu. Jadi secara singkat aja ya, karena saya rasa tidak perlu penjelasan yang detail, cukup jelas sih sebetulnya. Yang pertama adalah pilih destinasi yang menarik ya. Itu tadi teman-teman harus memilih destinasi ataupun tujuan wisata yang menarik dalam novel wisata teman-teman ya. Ya seperti saya bilang tadi, mungkin kalau Jogja ataupun Bali mungkin bisa jadi terlalu klise ya, sudah terlalu sering, mungkin hampir semua orang pernah ke sana ya. Teman-teman bisa mengambil destinasi yang berbeda. Kalau Indonesia misalnya di Raja Ampat, ataupun mungkin kalau keluar negeri ya juga bukan wisata-wisata yang umum gitu ya, misalnya ke Eiffel kah ataupun ke Menara Pisa, itu kan common ya, sangat biasa ya. Teman-teman harus bisa menentukan destinasi yang menarik ya, yang kira-kira dengan pembaca melihat awal dari novel ini sudah membuat novel itu menarik ya, karena destinasi wisatanya itu juga menarik gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman harus riset dengan teliti ya. Jadi artinya ketika teman-teman mungkin sudah menentukan sebuah destinasi wisata yang menarik dalam sebuah novel teman-teman bertema liburan dan teman-teman belum pernah ke sana misalnya, teman-teman harus melakukan riset yang teliti ya, sehingga teman-teman tidak salah menulis. Karena kalau salah menulis ya resiko untuk mendapatkan feedback ataupun juga kritikan dari pembaca yang mungkin sudah mengetahui ya tempat wisata tersebut gitu. Walaupun mungkin tempat wisata itu bersifat eksotik, bersifat sulit dijangkau, tapi bukan berarti tidak ada kemungkinan pembaca itu belum pernah ke sana gitu. Jadi itu yang kedua ya, riset dengan teliti. Kemudian yang ketiga adalah karakter yang mesti multidimensional ya. Seperti saya pernah bahas berapa hari yang lalu ya di live mengenai bagaimana mengembangkan karakter ataupun tokoh suatu novel itu yang kuat dan memorable ya. Salah satu syaratnya adalah karakter ataupun tokoh dari sebuah novel itu, terutama tokoh utamanya, harus multidimensional ya. Kita jangan hanya melihat satu sisi saja, misalnya oh itu orangnya baik, orangnya ramah, itu kan baru satu sisi. Mungkin bisa jadi orangnya itu baik, ramah, tapi orangnya itu jahil gitu kan, itu kan berarti sisi yang berbeda. Atau bahkan mungkin orangnya itu sangat berani gitu, sangat menyukai tantangan, ataupun orangnya itu mempunyai keinginan tahunya tinggi, dan juga mungkin sifat-sifat lain yang sangat kompleks ya, sehingga menjadikan suatu novel itu menjadi menarik dan memudahkan penulisnya dalam mengembangkan tema ataupun gagasan cerita gitu. Jadi jangan, usahakan ya harus multidimensional ya, terutama untuk karakter ataupun tokoh-tokoh utama dari novelnya gitu. Kemudian yang keempat, teman-teman harus bisa bentuk konflik yang tepat ya teman-teman ya. Saya bilang tadi, misalnya teman-teman menceritakan sebuah persahabatan yang sangat erat dari misalnya ya mungkin dari mulai SMP sampai sudah menikah, sudah berkeluarga masing-masing, itu masih bersahabat erat gitu. Tapi kan itu kan di suasana yang enak ya, suasana perkotaan gitu. Ketika mereka memutuskan untuk misalnya liburan di tempat yang sangat ekstrim, mungkin pegunungan atau tempat yang sangat terpencil yang banyak tantangannya, disitulah justru bisa menjadi konflik ya, yang tidak pernah terbayangkan oleh mereka sebelumnya. Akan tetapi ya harus menempatkan konfliknya itu secara pas ya, jangan belum sudah konflik gitu. Mungkin ya karena kan mereka bersahabat sangat dekat ya, sangat aneh kalau ketika ada masalah sedikit mereka langsung konflik gitu ya. Teman-teman harus membuat konfliknya itu pas ketika mungkin puncak masalah yang harus mereka hadapi, barulah konfliknya itu membesar. Itulah teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa membantu konflik di waktu dan saat yang tepat gitu. Kemudian juga gunakan twist atau kejutan ya, yaitu
pasti ya teman-teman. Jadi untuk agar pembaca itu juga selalu ada rasa penasaran ya mengikuti konflik cerita teman-teman tadi ya. Misalnya saya bilang tadi, di sebuah tempat terpencil ternyata ada kehidupan yang sangat modern gitu kan, yang tidak terbayangkan orang sebelumnya gitu. Nah itu kan bisa jadi suatu twist ya, ketika mereka mungkin suatu persahabatan itu sedang konflik yang tinggi-tingginya, ketika mereka liburan di sebuah tempat terpencil yang sangat ekstrim situasinya, tiba-tiba mereka mendapati kehidupan yang sangat super modern ya, tidak pernah ada di dunia sebelumnya di suatu tempat yang sangat terpencil. Itu kan bisa menjadi suatu plot twist ya, suatu perubahan alur cerita secara mendadak, secara ekstrim, yang bisa semakin menarik, membuat novel teman-teman tuh enak untuk dilihat gitu. Jadi itu ya teman-teman, yang kelima, gunakan twist dan kejutan. Kemudian yang keenam adalah teman-teman harus membuat atmosfer yang mengundang ya. Jadi atmosfer itu kan ya ambience lah ya, dalam sebuah novel itu kan pasti ada atmosfernya seperti apa, suasananya seperti apa, ambience-nya seperti apa, apakah bisa dari sisi gaya bahasanya, kemudian juga bisa dari atmosfer yang menyenangkan, misalnya itu sebuah kisah novel yang bahagia, ataupun mungkin atmosfer yang sangat mencekam, misalnya yaitu tadi saya bilang liburan di tempat yang ekstrim, dan ternyata yaitu membuat konflik yang besar di antara para sahabat gitu. Jadi kan itu nuansa-nuansa, kemudian justru nuansa ketercengangan ya, karena menemukan suatu kehidupan super modern di tengah hutan terpencil. Itu kan atmosfernya ya, bisa bermacam-macam bentuk ya. Nah itu ya teman-teman harus pastikan membentuk atmosfer yang tepat, yang menarik bagi pembaca gitu ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah fokus pada pengalaman emosional ya. Ya lagi-lagi novel itu kan adalah suatu cerita emosional ya, teman-teman harus pastikan bahwa apapun yang teman-teman tulis, walaupun novel liburan, tetap itu ada unsur-unsur emosional ya. Tidak harus berbentuk cinta, romantisme, tapi juga bisa jadi pertentangan, bisa jadi juga persahabatan, ataupun juga ketercengangan ya. Saya bilang tadi itu juga bisa menjadi unsur-unsur fokus pada emosional dalam novel teman-teman gitu. Nah kemudian yang ke-8 adalah ketahui audiens teman-teman ya. Jadi ya teman-teman ya, audiens teman-teman itu siapa gitu. Apakah orang yang memang belum pernah mengunjungi tempat wisata yang teman-teman tulis, ataukah mungkin sudah pernah mengunjungi tempat wisata yang teman-teman tulis ya. Jadi misalnya tempat wisata teman-teman itu tempat wisata yang sangat eksotis, orang jarang ke sana, yang mungkin teman-teman bisa justru mengekspos, menggambarkan latar belakang tempat, latar belakang suasana di tempat novel tersebut itu secara detail ya. Kayak kenapa pembaca teman-teman kan belum pernah ke sana, tapi kalau teman-teman yakin bahwa pembaca teman-teman banyak sudah pernah ke sana, misalnya ya saya bilang tadi hanya liburan ke Bali ataupun ke Jogja yang mungkin sebagian besar orang sudah ke sana, ya teman-teman ya harus tidak fokus kepada bagaimana menggambarkan tempat-tempat apa di sana ya, karena pasti pembaca sudah tahu gitu. Justru teman-teman mengolah unsur-unsur lain di luar gambaran detail mengenai lokasi wisata yang teman-teman tulis. Jadi teman-teman harus pastikan teman-teman audiens teman-teman itu adalah tipe pembaca yang seperti apa gitu. Kemudian yang ke-9 itu adalah pesan dan nilai yang membekas ya. Itu tadi teman-teman ya. Jadi kan suatu novel biasa-biasa saja, tapi ternyata membahas bagaimana konflik besar itu bisa tercipta dari sebuah persahabatan sangat erat ya, karena mereka menghadapi suasana ekstrem di tempat liburan yang misalnya tempat terpencil. Itu kan bisa memberikan nilai-nilai persahabatan ya, bahwa persahabatan itu tidak hanya ketika senang, tapi ketika susah pun juga harus tetap bersahabat. Itu bisa menjadi pesan-pesan yang sangat membekas ya bagi pembaca gitu. Nah, kemudian yang ke-10 adalah edit dengan cermat kali. Jadi itu tadi teman-teman harus pastikan informasi yang teman-teman tulis itu benar, tempat-tempat wisatanya benar. Kemudian juga ya kalau teman-teman menggabungkan berbagai macam genre ya, teman-teman harus pastikan genre yang teman-teman tulis itu adalah genre yang benar juga gitu ya. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman. Saya ulangin lagi ya teman-teman ya, untuk tips ya. Jadi tips untuk membuat sebuah novel yang bercirikan ataupun bertemakan liburan itu ada beberapa ya. Saya jelaskan secara ringkas ya, karena tadi secara detail juga saya jelaskan. Yang pertama adalah pilih destinasi yang menarik ya. Itu teman-teman harus pastikan gitu.
Ya kalau teman-teman ingin menulis sebuah destinasi yang umum seperti Jogja ataupun Bali, ya teman-teman harus bisa membuat unsur lain dari novel teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mungkin memilih destinasi yang sangat orang jarang kunjungi tapi sangat eksotik, bisa jadi teman-teman justru mengekspos lokasi wisata itu sebagai daya tarik dari novel gitu. Kemudian yang kedua adalah riset dan teliti ya. Dengan teliti pastikan yang teman-teman tulis itu adalah benar ya, tempat wisatanya benar, tempat wisatanya itu sesuai dengan keadaannya. Jangan teman-teman salah, karena itu bisa mendapatkan feedback negatif dari pembaca gitu. Kemudian yang ketiga adalah karakter ataupun tokoh dari novel, terutama karakter tokoh utamanya tuh yang multidimensional ya, sehingga memudahkan teman-teman dalam mengembangkan alur cerita, juga menjadi daya tarik yang kuat bagi para pembaca ya, mengenai hal-hal yang diceritakan dalam novel tadi gitu. Kemudian yang keempat adalah ciptakan konflik yang tepat ya, teman-teman harus bisa menciptakan konflik yang tepat, baik dari sisi tingkat konfliknya, eskalitas konfliknya, intensitas konfliknya, kemudian juga saat konfliknya itu terjadi harus tepat, kemudian bagaimana konflik itu terjadi juga harus tepat ya, sehingga bisa menambah unsur dari novel liburan teman-teman itu menjadi lebih menarik gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman harus menggunakan twist ataupun kejutan ya. Jadi dalam sebuah novel yang mungkin rawan ataupun resiko terjebak kepada klise, terjebak kepada sesuatu yang plain, sesuatu yang datar ya, teman-teman harus bisa membentuk suatu twist ataupun kejutan cerita dalam novel liburan ya, teman-teman harus pastikan itu bisa terjadi gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman harus membentuk ataupun mengkreasikan sebuah atmosfer cerita, sebuah ambience cerita, nuansa cerita yang mengundang ya. Jadi teman-teman harus, itu bisa berbagai cara, dengan menggunakan gaya bahasa, bisa menggunakan suasana dari novel tersebut. Intinya adalah membentuk nuansa, membentuk atmosfer dari cerita ya, itu yang menarik gitu ya. Lagi-lagi jangan pembaca seolah-olah membaca ini seperti membaca sebuah brosur agen perjalanan misalnya, itu jangan sampai ada perasaan tersebut dari pembaca gitu ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah fokus pada pengalaman emosional ya. Jadi ya teman-teman juga harus bisa menggali sebuah novel liburan itu tidak hanya bercerita mengenai liburannya saja, tapi juga membahas mengenai nilai hal-hal yang bersifat emosional ya, apakah konflik, apakah suatu ketegangan, apakah suatu ketercengangan, ataupun apapun yang sifat emosional dari sebuah novel liburan ya. Jangan teman-teman hanya sekedar membahas mengenai masalah liburannya aja gitu. Nah itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan adalah teman-teman harus pahami betul ya audiens ataupun target pembaca teman-teman ya. Saya bilang tadi kalau pembaca teman-teman belum pernah mengunjungi tempat wisata yang teman-teman tulis dalam novel, mungkin teman-teman bisa fokus kepada ini ya, setting, keadaan, situasi tempat wisata tadi. Tapi kalau tempat wisata teman-teman tempat yang umum ya, teman-teman harus ya, berarti teman-teman juga harus menulis dari sisi yang lain ya, tidak dari sisi tempat wisatanya, tapi kejadian-kejadian apa saja yang menarik di tempat wisata tersebut gitu. Kemudian yang kesembilan adalah teman-teman harus bisa menyisipkan pesan-pesan dan nilai-nilai yang membekas ya bagi pembaca gitu. Jadi ketika pembaca setelah selesai membaca novel teman-teman, pembaca itu bisa mendapatkan sesuatu yang didapat, pesan moral kah ataupun nilai-nilai tertentu dari novel tersebut gitu, sehingga novel tersebut membekas dan tidak hanya sekedar bacaan liburan setelah selesai lupa apa yang ditulis gitu ya, apa yang dibaca oleh pembacanya gitu. Nah itu kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman harus edit dengan cermat ya. Teman-teman bisa melakukan proses editing yang cermat ya, jangan sampai tadi salah menceritakan mengenai destinasi wisata tertentu. Jangan sampai teman-teman salah menceritakan suatu adat ataupun tradisi tertentu di tempat destinasi wisata di novel teman-teman yang bertemakan liburan, dan juga hal-hal yang lain ya. Teman-teman harus pastikan tidak ada kesalahan, termasuk juga kesalahan struktur bahasa, kesalahan tata bahasa, atau bahkan mungkin hanya sekedar kesalahan ketik ya, usahakan itu jangan terjadi gitu. Jadi itu ya kurang lebih ya teman-teman pembahasan kita untuk malam ini sudah sekitar 1,4 jam ya, hampir 1,5 jam kita membahas mengenai novel bertema liburan ya.
sebetulnya masih ada cukup banyak lagi teman-teman yang akan saya bahas ya. Baik itu kemudian terkait dengan bagaimana teman-teman sebagai penulis mengeksplorasi sebuah tema novel yang bertemakan liburan, dan juga bagaimana teman-teman ini ya apa namanya teman-teman bisa menulis sebuah novel liburan itu yang menarik ya, yang berbeda dengan apa yang pernah dibayangkan oleh pembaca ya. Nah, yang terakhir saya sebetulnya ini membahas juga mengenai ada bahwa novel liburan itu juga banyak genre-genrenya ya, dan masing-masing genre itu ada penulisnya masing-masing gitu. Saya akan jelaskan juga ada beberapa contoh dari novel-novel Indonesia kekinian ya yang membahas mengenai liburan, dan itu terkait dengan genre-genre yang ada gitu. Tapi ya karena mungkin waktunya sudah cukup malam ya teman-teman ya, karena apa namanya besok juga saya ada kegiatan ya, sehingga mungkin ya kita akhiri ya sudah 1,5 jam, 1,5 jam kita membahas mengenai topik ini yang mungkin saya akan buat menjadi 2 sesi ya teman-teman. Besok ya insya Allah hari Senin 25 Desember seperti biasa jam 9:30 kita akan mulai lagi live saya ini dengan tema yang sama ya, tapi melanjutkan tema-tema yang apa namanya tema kali ini ya, tema bagaimana menulis sebuah novel liburan. Ya mungkin nanti untuk teman-teman yang belum melihat live saya ini dari awal, saya akan ulangi sekilas ya teman-teman ya mengenai pembahasan saya malam ini, dan kemudian baru saya tambahkan dengan pembahasan berikutnya mengenai bagaimana membuat sebuah novel yang bertemakan liburan ya. Jadi itu ya teman-teman, sementara dari saya pembahasan mengenai sebuah novel ya dengan tema liburan saya akan dilakukan besok ya teman-teman ya, sehingga pembahasannya akan lebih detail, akan lebih lengkap dan lebih menarik ya dibanding kalau saya paksakan nih mungkin sampai jam 11 mungkin agak terburu-buru ya untuk materi yang belum sempat saya bahas gitu. Makanya mendingan besok kita lanjutkan lagi sehingga saya pembahasannya lebih leluasa, dan ya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, memberikan pencerahan, memberikan informasi ya, memberikan wawasan ya bagi teman-teman, baik teman-teman yang baru mulai menulis terutama juga mau menulis novel-novel bertema liburan, ataupun teman-teman yang saat ini ya kebanyakan sedang menghadapi liburan, ingin membaca novel-novel apa saja sih yang tepat untuk dibaca teman-teman ketika liburan ya. Makanya nanti di besok saya akan bahas nih ada beberapa genre novel yang menggunakan tema liburan, dan ada contoh-contoh dari novel-novel yang juga sebagian dari penulis terkenal ya, dari Deli Lestari, kemudian juga dari Ayu Utami dan lain-lain. Besok saya akan bahas masing-masing dan itu mungkin bisa menjadi referensi teman-teman ya. Mungkin mumpung baru mulai liburan bisa cari dulu bukunya nanti di online, ataupun juga mungkin bisa juga di toko offline. Nah, nanti besok bisa dibawa liburan ya, terutama liburan akhir tahun yang mungkin teman-teman ada rencana mengunjungi tempat-tempat tertentu, dan sambil membawa buku ya untuk dibaca di sela-sela liburan teman-teman gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman ya. Semoga saya sampaikan malam ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan insya Allah besok kita lanjutkan lagi dengan topik yang sama, dengan pembahasan yang lebih menarik lagi, karena akan saya bahas novel-novel yang terkait dengan tema liburan yang sudah ada ditulis oleh penulis novel kekinian Indonesia, yang mungkin bisa menjadi alternatif referensi bagi teman-teman dalam memilih ya bacaan di liburan akhir tahun 2003 ini gitu. Demikian teman-teman, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.